Ya, oke. Kalau masuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi untuk perkuliahan geometri analitika ruang. Yang minggu kemarin kita tidak bisa, kemudian kita geser, ternyata gesernya juga sore ya, karena waktu itu ada kegiatan atau apa kemarin saya lupa. Ya. Oke ya, pada minggu yang lalu jadi kita bicara terkait dengan apa itu kuasa titik pada bola, kemudian tempat kedudukan titik-titik yang memiliki kuasa sama terhadap dua bola yang kita namakan adalah bidang kuasa. Kemudian yang kedua itu kita juga bicara terkait dengan garis kuasa, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang memiliki kuasa sama terhadap 3 bola dan titik kuasa. Kalau titik kuasa itu terhadap 4 bola. Nah, kemudian di samping itu kita bicara terkait dengan kedudukan dua bola ya. Dua bola itu bisa saling asing, bisa berpotongan bisa di satu titik atau mungkin menurut sebuah lingkaran. Ya. Jadi yang kita lihat adalah tentunya kalau berpotongan bisa di banyak titik ya. Itu. Kemudian khusus yang berpotongan menurut sebuah lingkaran, maka kita kelompokkan menjadi beberapa. Cuma ada bentuk yang khusus yang kita bahas, yaitu ketika memotong tegak lurus dan membagi dua sama besar. Selebihnya yang selain itu tentunya adalah kapan dia itu berpotongan, kapan dia itu adalah saling asing, dan kapan bersinggungan. Tentunya adalah yang kita lihat itu mestinya ukuran dari panjang jari-jari sama jarak dua bola, yang dalam hal ini sebenarnya yang kita gunakan adalah jarak perpusatan. Ya, kalau jarak dua bola itu tentunya adalah titik terluar bola dengan titik terluar dari bola yang lain. Sehingga kalau jarak terdekat itu otomatis ketika di situ D itu jarak dua pusat, maka dikurangi dengan jumlah dari panjang jari-jarinya. Sehingga itu adalah mestinya adalah titik terluar ya. Kemudian kalau itu dikurangi negatif berarti ya artinya dia berpotongan. Jadi orientasinya di situ. Ada beberapa persoalan yang kemarin kita mungkin sudah bahas. Di antaranya adalah ketika nomor 1 itu sebenarnya akan masuk di bagian yang kita bahas kemarin. Kemudian nomor 2 tentunya adalah juga karena tentukan persamaan bola yang melalui lingkaran. Oh ini belum ya, nomor 2 itu nanti mungkin hari ini kita bahas ya. Ya, jadi nomor 2. Kemudian ketika nomor 3 tentukan persamaan bola yang menyinggung bidang X min 2Z min 8 dan pusatnya kotak ini. Kemudian sudah ya, materi yang kemarin. Ya, jadi mungkin nomor 2 nanti kita akan bahas hari ini. Kemudian beberapa contoh sudah dituliskan di sini sehingga mungkin saudara tinggal membaca. Sehingga di sini kalau nanti ada persoalan boleh disampaikan ya. Jadi ketika persamaan bola melalui T dan memotong tegak lurus B1, B2 dan B3 jadi saling tegak lurus ini. Tentunya adalah dari bentuk ini bisa diselesaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi artinya di sini kan ketika nomor 1 tentukan persamaan bola yang menyinggung bola B pada titik
ini dan melalui P awal. Mungkin ini kita bahas dengan bentuk nanti, akan lebih mudah ketika nanti coba kita lihat. Kemudian kalau tentukan persamaan bidang singgung bola yang melalui garis ini tentunya sudah kemarin ya. Ini kemudian tentukan persamaan bola T, ini sudah ini nanti. Oke. Ya, jadi ini ada beberapa bentuk yang mungkin kalau kita kerjakan nanti setelah materi ini akan lebih mudah. Oke, mungkin tadi bisa tanda nanti akan kita lihat. Ya. Oke ya, berikutnya di sini kita akan bicara terkait dengan berkas bola. Ya, jadi kita akan bicara terkait dengan berkas bola. Nah, sebenarnya gini, ketika diberikan bola B1 dan B2 itu 0, maka persamaan yang kita tuliskan B1 plus lambda B2 sama dengan 0. Dulu kalau ada berkas bidang, ada berkas bidang yang kita buat yang selalu melalui garis potongnya itu, maka di sini ada berkas bola. Ya. Jadi ini merupakan nanti menghasilkan persamaan bola. Nah, bola itu adalah yang selalu melalui lingkaran potongnya. Jadi kalau berpotongan itu menurut lingkaran tertentu, maka yang dikatakan adalah B1 plus lambda B2 sama dengan 0 itu adalah lingkaran-lingkaran dengan mengganti nilai lambda itu akan menghasilkan lingkaran yang menghasilkan bola yang selalu melalui lingkaran potongnya itu. Sehingga di sini yang kita tuliskan kalau kita mengganti maka akan menghasilkan bola yang melalui lingkaran potongnya itu, maka dikatakan bahwa dengan menggantikan lambda itu beberapa di bilangan real, maka akan mendapatkan bola-bola yang saya katakan di sini kalau ini lambda elemen R, maka dikatakan ini adalah himpunan bola-bola yang selalu melalui lingkaran potongnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin barangkali nanti bisa dilihat. Sebuah berkas bola ditentukan oleh tiap dua bola. Ya, jadi artinya nanti kan sebenarnya untuk menentukan berkas memang diperlukan dua. Ya, justru kan ketika B1 plus lambda B2 sama dengan 0. Dan yang kedua di sini bidang kuasa dari B1 dan B2 adalah juga bidang kuasa tiap dua bola yang ada di dalam berkas. Ya, jadi mungkin kita bisa tunjukkan nanti di situ. Kemudian jika dipotong oleh sebuah berkas bola dengan bidang datar melalui sumbu sentralnya, maka irisannya itu berupa berkas lingkaran yang garis kuasanya adalah garis potong dengan bidang kuasa berkas tersebut. Nah, ini mungkin kita lihat sebentar. Jadi artinya nanti kan ketika ada bentuk ini, ya, ketika misalkan ada sebuah bola B1 itu E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A1X A2Y ditambah C2Z D1 plus D1 sama dengan 0. B2 itu kalau E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A2X B2Y ditambah C2Z plus D2 sama dengan 0. Nah, ketika B1 plus lambda B2 ini sama dengan 0, maka kan kalau kita tuliskan di sini, misalkan kita tuliskan B3. Nah, ini kan bentuknya kan kalau kita tuliskan karena plus lambda, ini kan berarti 1 plus lambda E kuadrat ditambah 1 plus lambda Y kuadrat ditambah 1 plus lambda Z kuadrat, kemudian nanti ditambah dengan A1 plus lambda A2X, nanti plus 1
B1 plus lambda B2Y ditambah C1 plus lambda C2Z plus D1 plus lambda D2. Nah, ini. Jadi kan menghasilkan ini. Nah, kalau yang kita lihat di sini, artinya kan ketika bidang kuasa B1 dan B2. Ya. Ini kan kita dapatkan ketika yang kita tuliskan B1 min B2. Ini kan tempat kedudukan titik-titik yang memiliki kuasa sama terhadap B1 dan B2. Nah, berarti kalau B1, B2 dikurangkan, maka yang kita dapatkan kemarin adalah di sini ya. Jadi A1 min A2X plus B1 min B2Y plus C1 min C2Z ya, plus D1 min D2. Nah, ini kan kita katakan berkas bidangnya ini. Nah, kalau misalkan yang kita tuliskan di sini, ketika B ini bola yang merupakan ini. Nah, kalau misalkan kita tuliskan ada B4, ini kita akan ganti dengan lambda 1. Jadi untuk di sini lambda sama dengan lambda 1, B5, ya, ini untuk lambda sama dengan lambda 2. Nah, kalau misalkan nanti kita menuliskan tempat kedudukan titik-titik yang memiliki kuasa sama terhadap B1, B4 dan B5, berarti kan B4 min B5 itu sama dengan 0. Nah, kalau yang kita tuliskan misalkan nanti B4, itu kan bentuknya mestinya 1 plus lambda 1 X kuadrat ditambah ini ya, nanti 1 plus lambda 1 Y kuadrat dan seterusnya. B5 itu nanti bentuknya kan 1 plus lambda 2 X kuadrat, 1 plus lambda 2 Y kuadrat dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kan kalau kita tuliskan B4 min B5, ini kan menjadi bentuknya kan lambda 1 min lambda 2. Jadi nanti lambda 1 min lambda 2 X kuadrat ditambah lambda 1 min lambda 2 Y kuadrat ditambah lambda 1 min lambda 2 Z kuadrat ditambah. Nah, ketika nanti bentuknya ini adalah lambda 1, berarti nanti kan berarti A1 plus lambda 1 A2 dikurangi, kan berarti bentuknya kan nanti kan ada A1 ditambah lambda 2 A2. Nah, jadi ketika kita nanti melakukan satu proses eliminasi, nah, jadi nanti kan kalau diteruskan nanti ada satu bentuk yang kita tuliskan ini. Plus, kan kalau kita gunakan ini, berarti nanti lambda 1 itu kan berarti kan nanti ada A1 plus lambda 1 A2X. Ya. Kalau di sini nanti kan berarti ada A1 plus lambda 2 A2X. Ya. Jadi yang kita bentuk ya dengan mengganti itu kan yang kita dapatkan itu. Nah, sehingga nanti bentuknya tentunya yang kita dapatkan di sini kan ada bentuk yang mungkin kita hasilkan itu bisa mendapatkan dari bentuk-bentuk yang ada di sini. Ya, nanti kan kalau ini bentuknya ini, bentuknya ini. Ya. Sehingga nanti yang kita tuliskan itu mestinya menghasilkan bentuk apa di situ. Ya, jadi mungkin kalau detailnya itu kan kalau kita tuliskan mungkin ya nanti ada satu gambaran. Itu nanti kan B4 atau B4. Kan kalau kita gantikan di sini adalah lambdanya 1. Berarti nanti kan artinya yang kita dapatkan di situ adalah 1 plus lambda 1 X kuadrat ditambah 1 plus lambda 1 Y
lambda 1 Z kuadrat ditambah, nah nanti kan orientasinya yang kita lihat itu adalah plus lambda 1. Nah, nanti kan di sini adalah tadi yang saya tuliskan A1 plus lambda 1 A2 X ditambah B1 plus lambda 1 B2Y, ya. Kemudian ditambah C1 lambda 1 C2 Z ditambah D1. Nah ini, nah sehingga nanti kan bentuk yang sama ini yang kita dapatkan nanti 1 plus lambda 2 E kuadrat, kemudian ada 1 plus lambda 2 Y kuadrat ditambah 1 plus lambda 2 Z kuadrat, nanti ditambah ini ya, jadi A1 plus lambda 2A 2X dan seterusnya. Nah, sehingga nanti yang kita lihat itu kalau misalkan ada B4 min B5. Nah, ini kan sama dengan 0. Itu artinya bidang kuasa itu. Ya, tadi kalau kita tuliskan bentuknya ini, ya, berarti nanti kan kita tinggal mengurangkan. Sebenarnya nanti kan gini ya, kalau kita mengambil satu bentuk ini, maka ada satu kelemahan yang kalau kita lihat itu adalah bahwa koefisien X kuadrat, Y kuadrat itu harus dibuat satu dulu, kalau itu nanti menyatakan bulat. Nah, jadi kalau dibuat dalam bentuk seperti ini, maka nanti seolah-olah kan ada bentuk ini. Dan kalau lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, kan ini menghasilkan bola baru. Nah, menghasilkan bola baru. Nah, tetapi ketika kita tuliskan koefisien ini kita jadikan 1, maka kan nanti kita bagi dengan 1 plus lambda 1. Maka bentuknya di sini itu nanti 1 plus lambda 1. Ya. Nanti di sini juga bentuknya adalah dibagi dengan 1 plus lambda 1. Ini juga dibagi itu. Sehingga koefisien X dan Y-nya itu sama Z-nya itu yang eksponennya 2 itu adalah 1. Maka ketika E kuadrat dikurangi E kuadrat 0, Y kuadrat dikurangi. Nah, sehingga ketika tuliskan ini, maka menjadi A1 plus lambda 1 A2 dikurang ini per 1 plus lambda 1 dikurangi nanti ada A1 plus lambda 2 A2 per ini 1 plus lambda 2. Ini kan jadinya X. Nah, jadi setelah dibagikan ini, kemudian ditambah nanti ada B1 plus lambda 1 B2 per 1 plus lambda 1 dikurangi nanti ada B1 lambda 2 B2 per plus lambda 2. Ini Y. Nah, nanti satu lagi, nah, kelihatan ada C1 plus lambda 1 C2 dikurangi nanti B1 plus C lambda 2 C2 itu plus lambda 2 Z. Ya, nanti baru ditambahkan dengan bentuk ini. Jadi nanti ada D1 plus lambda 1 D2 per 1 plus lambda 1 dikurangi nanti ada D1 plus lambda 2 D2 per 1 plus lambda 2. Ini sama dengan 0. Nah, yang kita lihat itu bentuknya adalah ini. Sehingga nanti di dalam bentuk ini, kalau misalkan di dalam koefisien ini yang kita lihat 1, maka kan sebenarnya kan kalau kita samakan penyebutnya, itu kan ini kalikan ini. Sehingga nanti bentuk itu akan lebih mudah ya. Jadi ketika nanti ada A1 ditambah A1 lambda 2 ya. Kemudian kan ini kali ini. Kemudian ditambah lambda 1 A2. Kemudian
ditambah lambda 1, lambda 2, A2. Nah, ini yang di sini pembilang. Kemudian dikurangi, ini kalikan ini. Jadi ada A1, kemudian ditambah lambda 1, A1, kemudian ditambah, nah ini kurung ya, kemudian di situ adalah ini kali ini 1 tadi, ini kali ini. Nah, kemudian ini lambda 2A2 ditambah lambda 1, lambda 2, di situ A2. Nah, ini semua itu kan nanti dibagi dengan ini 1 plus lambda 1 plus lambda 2. Nah, ini X. Nah, sekarang yang kita lihat itu satu ini aja dulu. Maka nanti kan ada bentuk yang sama. A1 dikurangi A1 hilang. Ya. Kemudian di sini ada lambda 2A1. Ini ada lambda 1A1. Ya. Jadi nanti ketika bentuk yang mungkin bentuknya sama, itu nanti dihilangkan. Sehingga koefisien itu nanti menjadi sebanding. Ya, jadi apakah nanti akan menghasilkan satu bentuk yang sebanding dengan A1 min A2. Jadi harusnya nanti kan kita menghasilkan bentuk yang sebanding dengan bentuk yang di atasnya di situ A1 min A2X, B1 min B2Y. Ya. Itu yang mungkin diharapkan muncul, itu adalah bentuknya itu. Ya, jadi ada bentuk-bentuk yang mungkin barangkali di situ yang kita bisa lakukan. Oke ya. Nah, ini kalau misalkan nanti di dalam bentuk ini kan yang kelihatan itu kan ini. Sehingga nanti ada bentuk A1 lambda 2, kemudian lambda 1 A2. Lihat nanti ada bentuk-bentuk yang sama sehingga nanti pengurangannya itu akan menghasilkan A1 min A2. Kira-kira bisa enggak kita eliminir, nanti kita kelompokkan menjadi bentuk yang setara dengan itu. Jadi nanti kan kalau ini yang kita tuliskan kan ini. Ya. Jadi ada bentuk yang mungkin barangkali di sini kan ini hilang. Oh, enggak kelihatan. Oh, ini hilang. Ya. Jadi ini kan hilang. Jadi lambda 1, lambda 2, A2. Lambda 1, lambda 2, A2. Ini tandanya negatif. Ya. Kemudian yang kita lihat di sini ada lambda 2 A2, ada lambda 1 A1 ini. Nah, sehingga kan seolah-olah di sini yang kita lihat di dalam bentuk pembilang itu kalau kita tuliskan di sini itu pertama yang nampak ini A1 lambda 2 ditambah lambda 1 A2 min lambda 1 A1 min lambda 2 A2 per ini. Ya. Sehingga nanti kalau kita melihat di sini sebenarnya kan nanti bentuknya ini kan kalau kita lihat itu kan lambda 1. Maka kalau kita keluarkan lambda 1 itu kan nanti kan ada A2 min A1. Ya. Kalau ini dikeluarkan lambda 2. Ya. Ini kan bentuknya nanti di situ kalau misalkan dikeluarkan lambda 2 ada A1 min A2. Nah, ini kan bentuknya nanti sama. Ya, jadi kalau ini tandanya negatif, ini jadi negatif, ini plus ya. Jadi A1 min A2. Nah, berarti bentuk pembilang itu kan nanti jadi ini. A1 min A2. Habis ya. Kalikan lambda 1 min lambda 2 per 1 plus lambda 1 kali 1 plus lambda 2. Nah, ini dikatakan sebanding ya. Jadi artinya nanti kan semuanya akan menghasilkan ini. Jadi lambda 1 min lambda 2 dibagi ini. Karena lambda 1 tidak sama dengan 2 kan tidak 0. Nah, sehingga nanti kan artinya semuanya adalah mengandung faktor ini. Nah, jadi ini A1 min A2. Nah, itu dikatakan bahwa nanti bidang kuasanya itu adalah
selalu sama dengan bidang kuasa dari B1, B2. Itu yang pertama. Mungkin yang kita lihat itu adalah bentuknya itu. Jadi kalau ketentuan ini, jadi yang dimaksudkan itu nanti adalah sama dengan itu. Nanti kita lihat di bentuknya di Jibra. Nah ini ya, jadi bidang kuasanya itu sama. Nah kemudian berikutnya yang tadi yang dikatakan bahwa jika dipotong oleh sebuah berkas bola dengan bidang datar, jadi berkas bola itu dipotong oleh sebuah bidang datar, di mana melalui sumbu sentralnya, artinya itu kan artinya melalui titik pusat dari bola yang ada di situ. Jadi dua titik pusatnya yang atas dan yang bawah itu dilalui itu. Nah, dan tegak lurus dengan bidang kuasanya itu tentunya akan menghasilkan ini menjadi berkas lingkaran. Ya, jadi kalau kita buat itu nanti potongannya akan sama dengan ketika kita nanti membuat ini berkas-berkas lingkaran. Ya, jadi soalnya kan kalau ini ada dulu, jadi kalau ini ada lingkaran, ya, kemudian ini berpotongan, mungkin bentuknya. Ya. Maka kan nanti kan artinya ketika ada lingkaran lain yang melalui titik potong ini itu artinya kan ketika nanti kita tambahkan satu, misalkan ini ada lingkaran besar, ini juga akan melalui ini. Ya, ini namanya kan ini. Sehingga nanti kan kalau kita potong mungkin menurut ini, ya, maka nanti akan menghasilkan bentuk berkas seperti ini. Jadi ini potongan yang mungkin barangkali dipotong menurut sebuah bidang. Jadi dibelah menjadi dua. Ya, jadi bola itu dibelah menjadi dua pas tengah-tengahnya di situ. Ya, sehingga seolah nanti kan seperti berkas lingkaran, di mana di situ kan lingkaran-lingkaran itu akan selalu melalui dua titik potong ini. Itu ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita perlihatkan di sini pada bentuk ini dulu. Oke ya. Nah, pertama misalkan gini. Ketika ada dua bola, bola itu kan pertama kalau misalkan ada X min 1 tadi itu satu saja ditambah Y min 1 kuadrat, kemudian ditambah Z min 1 kuadrat di sini, misalkan sama dengan 4. Ini adalah satu bola di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita memiliki bola yang lain, ada Y, X ya, X dulu, plus 1 kuadrat, ditambah Y plus 1 kuadrat, kemudian ditambah Z plus 1 kuadrat, ya, misalkan ini sama dengan 9. Ya, maka akan kita dapatkan di sini ada perpotongan. Ya, perpotongan itu kan sebenarnya kalau kita lihat ini, jadi bentuknya ini. Ini kan perpotongannya adalah menurut lingkaran ini. Jadi nanti garis pada perpotongan ini. Jadi nanti kan kalau kita lihat di sini di dalam bentuk itu, ya, mungkin yang kita lihat itu kan bentuknya di sini. Jadi artinya garis yang kita lihat di sini ini kan membentuk sebuah lingkaran.
Maka ini katakan perpotongan dari dua bola ini. Nah, kemudian kalau nanti yang kita lihat di sini, jadi artinya ketika kita memiliki bola baru, ya. Bola baru itu dalam arti kan ketika kita mengganti lambda. Ya. Jadi kalau kita tuliskan X-1 kuadrat, kemudian ditambah Y-1 kuadrat, kemudian ditambah dengan Z-1 kuadrat di sini, min 4 ya. Kemudian ditambah lambda. Lambda mau diganti berapa misalkan? Apakah lambda diganti negatif 4? Misalkan diganti 4 negatif 4, jadi kurangi 4 kali di sini kan ada bentuk, jadi yang kita tuliskan yang kedua X plus 1 kuadrat, kemudian ditambah Y plus 1 kuadrat, ya, kemudian ditambah Z plus 1 kuadrat di sini, kemudian min 9. Ini kan yang kita tuliskan, jadi ini kan B1 plus negatif 4 B2. Ini sama dengan 0. Nah, maka akan menghasilkan bola ini. Nah, jadi bola yang kita gambarkan ini, ya, maka kita kasih warna kuning. Maka menghasilkan bola, dan bola ini akan melalui ini tadi garis potong ini. Jadi kan kalau kita menggunakan garis potong dari bentuk itu, sebenarnya kita memotongkan dua bola ini. Jadi kalau menggambar di sini min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat ditambah di sini adalah Z min 1 kuadrat, ya, kemudian sama dengan 4 koma di sini yang kita tuliskan ada X plus 1 kuadrat, ditambah dari Y plus 1 kuadrat ditambah dengan Z plus 1 kuadrat, ya, ini sama dengan 9. X plus 2 kuadrat, koma X plus 1 kuadrat. Ya. Ini kan kalau kita tuliskan bentuknya kan garis ini, ya, garis ini. Ya. Sehingga nanti nampak di sini bola itu akan selalu melalui garis ini, baik bola kuning, bola biru, atau bola yang warna merah marun itu. Jadi ini kelihatan di sini bahwa dia akan selalu melalui lingkaran ini. Nah, artinya kan kalau kita menuliskan bidang kuasa itu kan artinya ketika B1 min B2, ya, B1 min B2 itu kan akan melalui lingkaran ini. Jadi kalau kita menuliskan B1 itu X min 1 kuadrat, B2 itu X plus 1 kuadrat, itu berarti kan X kuadratnya hilang di sini. Yang kita lihat itu kan tinggal negatif 2X, ini adalah plus 2X. Sehingga kalau dikurangkan itu kan kita bisa menuliskan ada 4X. Kemudian di sini ada Y1, berarti negatif 2Y1, ini 2Y, ini negatif 2Y, berarti plus 4Y. Nah, ini. Kemudian plus 4Z. Kemudian di sini kan ada plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Berarti kan dikurangi hilang. Tinggal 9 min 4, itu 5. Sama dengan 5.
menghasilkan bidang ini. Nah, bidang ini yang kita tuliskan itu kan bidang yang melalui lingkaran ini, garis potong ini. Ya, jadi ini namanya bidang kuasa. Nah, berarti artinya kan nanti dengan menggantikan lambda itu, artinya nanti kan bola yang warna kuning ini dengan yang warna biru yang di dalam ini, kan berarti bidang kuasanya kan sama, jadi bidang ini. Sehingga setiap bentuk itu menghasilkan bidang kuasa yang sama. Ya, jadi orientasinya di situ. Nah, sehingga nanti ketika dua bola itu bersinggungan, maka dikatakan kan bahwa bidang kuasa ini kan melalui titik singgung itu. Ya, sehingga nanti sebenarnya ketika nanti dia bersinggungan, maka dikatakan ada lingkaran titik. Artinya lingkaran dengan melalui ada bola titik ya, bola yang melalui titik potong dari dua bola itu dengan jari-jari nol. Nah, sehingga nanti itu adalah salah satu anggota berkas. Nah, kemudian di sini bidang kuasa ini juga merupakan anggota berkas ya. Jadi artinya kan ketika kita menggantikan nilai-nilai lambda di situ ya. Jadi nilai lambda parameter itu kan kalau lambdanya itu 0, berarti kan artinya di sini sebenarnya X1 itu B1 itu anggota berkas. Ya. Tapi kemudian kalau misalkan nanti lambda itu diganti negatif 1, ya berarti kan ini menghasilkan bidang. Maka bidang kuasa ini juga anggota berkas. Nah, berarti artinya apa di situ? Di antara anggota berkas bola itu ada yang salah satu anggotanya itu bentuknya adalah bidang, yaitu bidang kuasa. Itu ya, itu yang mungkin kita lihat dari bentuk ini. Sehingga dengan ketentuan ini tadi, itu artinya kita mendapatkan bentuk itu. Nah, yang kita tuliskan ini, semua bola yang menyinggung di titik X1, Y1, Z1 pada bidang datar ini kan bidang kuasa, akan membentuk sebuah berkas yang salah satu anggotanya itu lingkaran 0 ini. Bola dengan panjang jari-jarinya 0. Ya, jadi ini kan bola melalui satu titik singgungnya, kemudian di situ kan R-nya 0, maka dikatakan bola titik. Nah, kalau kita menuliskan di mana berkas bolanya itu, ya sebenarnya bidang yang ditentukan oleh bidang kuasa tersebut. Berarti artinya di sini kan kalau ini kita tambahkan lambda kali ini, itu menghasilkan sebuah berkas bola. Jadi ini kan kalau ditambahkan lambda kali ini menghasilkan berkas bola. Nah, jadi yang kita lihat itu nanti bentuknya adalah seperti itu. Mungkin kita contohkan. Soalnya ya sesuai. Nah, misalkan nomor 5 ya. Tentukan persamaan bola yang menyinggung bola B1 ini mungkin kalau kita lihat nanti ini. Nah, ini ya. Jadi menyinggung bola B1 di titik 1, 1, negatif 1 dan melalui titik awal. Nah, jadi melalui 000 ya. Jadi dia menyinggung bola ini di titik ini dan dia melalui titik pusat sumbu koordinat. Jadi kita tuliskan mungkin bentuk bolanya. Oke, kita coba kita tuliskan. Kalau bola itu adalah B1 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min X plus 3Y plus 2Z min
3 sama dengan 0. Titiknya itu A misalkan 1, 1, negatif 1. Dan O 0, 0, 0. Nah, ya. Oke ya, kalau persamaan, jadi tentukan persamaan bola yang menyinggung B1 di ini dan melalui ini. Jadi kan nanti ketika ada bola ini adalah menyinggung, mungkin bolanya seperti ini, menyinggung di titik ini 1, 1, negatif 1. Dan dia melalui titik awal, katakanlah titik awalnya di sini, misalkan O. Jadi yang mungkin kita lihat itu kan bentuknya ini. Nah, mungkin kan kalau kita melihat ini kan titik singgungnya. Nah, berarti kan artinya bola ini kan mesti ada bola titik di sini. Nah, bola titik ini kita tuliskan itu tadi kan X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat ditambah Z plus 1 kuadrat ini sama dengan 0. Nah, berarti kan kalau kita menggunakan berkas bola antara B1 dengan bola titik ini, berarti kan ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min X plus 3Y plus 2Z min 3 plus lambda kali ini. X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat ditambah Z plus 1 kuadrat. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian bola ini yang kita katakan itu. B ini melalui ini O 0, 0, 0. Ya. Berarti kan kalau kita masukkan di sini 0 plus 0 plus 0 min 0 plus 0 plus 0 min 3 ditambah lambda kan kali di sini 1 plus 1 plus 1. Berarti kan lambda itu sama dengan 1. Berarti kalau lambda sama dengan 1, maka yang kita dapatkan di sini kan bola yang dicari itu B, berarti kan ini diganti 1. Berarti kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min X plus 3Y plus 2Z min 3. Ditambah, karena ini 1, berarti kan ada X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 2Y plus 1 ditambah Z kuadrat min 2Z plus Y plus 1 ini sama dengan 0. Nah, berarti bentuknya kan ada 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat. Kemudian di sini ada bentuk negatif X, ini 2X. Berarti min 3X 3Y min 2Y. Berarti plus Y 2Z 2Z. Berarti plus 4Z. Ya. Kemudian negatif 3 ini 1, berarti negatif 2, negatif 1, 0. Ya. Ya, jadi bolanya ini. Nah, sehingga kalau dibagi 2 kan jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min 3 per 2X plus setengah Y plus 2Z ini sama dengan 0. Nah, ini bola yang dicari. Ya. Jadi yang bola yang dicari itu kan kita dapatkan itu. Nah, sehingga mungkin ketika kita orientasikan di situ, maka kan sebenarnya kan dengan menggunakan berkas itu kita bisa lebih mudah mungkin barangkali untuk menentukan sebuah persamaan bola ketika diketahui persyaratan-persyaratan itu. Itu ya, sehingga nanti ketika kita kembali ke sini,
bagaimana menggunakan berkas itu ya, salah satunya adalah ketika nanti kita menyelesaikan mungkin persoalan ini. Jadi kalau persoalan ini yang nomor berapa ini? Oke. Nah, jadi yang kita lihat ini ketika nanti bentuk ini kemarin kan kita sudah mengerjakan soal yang ini. Ini kita sudah kerjakan kemarin soal nomor 1. Tentukan persamaan bola yang memotong tegak lurus B1 membagi sama besar bola B2 serta menyinggung garis G ini di titik P. Nah, jadi yang kita tuliskan kemarin B1 itu ini, B2 itu ini. Nah, ketika bola B itu kan tadi dikatakan bahwa dia itu memotong atau menyinggung garis. Nah, ini kan menyinggung garis G, ini sama dengan ini. Nah, artinya ketika menyinggung garis ini, berarti kan sebenarnya dia itu akan menyinggung bidang yang melalui ini. Nah, jadi artinya di sini kan kalau yang kita lihat ini X sama dengan 7 min 2Y sama dengan min Z. Itu sebenarnya kan yang kita lihat itu kan bidangnya ini. Sehingga nanti kita tuliskan berkas bidang atau yang kalau kita tuliskan itu kan bentuk yang kita buat itu adalah kita menggunakan ini. Ini artinya apa di situ ya? Sebenarnya kan kalau kita melihat dari bentuk ini, B, bola B itu dia akan tadi sama, mungkin melalui satu titik. Pertama kan melalui titik ini. 1, 3, 2. Nah ini kan titik singgung bola yang ini yang dicari. Jadi ini kan titiknya. Berarti kan artinya ada bola titik X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat ditambah Z plus 1 kuadrat sama dengan 0. Itu kan bolanya. Nah, ketika nanti ini dibuat di dalam bentuk bidang di situ ya, maka saya kan ada 2 bidang, boleh X plus 2Y sama dengan 7, misalkan di situ 2Y min Z ya, sama dengan 7, ya itu boleh. Atau nanti bentuknya adalah X plus 2Y sama dengan 7, kemudian X plus Z sama dengan 0. Ya, jadi boleh mana yang digunakan. Maka dikatakan di sini kita bisa menggunakan bentuk ini. Ini bola titik, kemudian lambda di sini kali tadi yang bidang pertama, kemudian mu ini bidang yang kedua. Nah, kemudian kalau kita tuliskan bentuknya adalah ini. Ya, jadi ini kan persamaan bola masih dalam bentuk mu dan lambda. Nah, kalau membagi 2 sama besar, maka bola ini membagi 2 sama besar. Itu artinya apa? Boleh dikatakan kalau kemarin kan kita sudah bicara terkait dengan kuasa titik ya. Kalau membagi 2 sama besar itu kan lingkaran ini. Jadi artinya kan nanti katakanlah ketika ini adalah titik pusatnya, kita buat ini. Ya. Maka kan bola yang kedua itu tentunya akan melalui ini ya. Akan melalui ini. Jadi kalau kita gambarkan di situ, bola yang kedua itu mestinya bentuknya bisa, katakanlah kita ambil ini ya. Kalau misalkan ini ya, ini bola yang kedua itu bisa mungkin bentuknya ini. Nah ini kan berarti artinya membagi 2 bola ini sama besar ya.
Sehingga dikatakan di sini kan kalau ini perpusatan, ini adalah titik pusat. Maka yang kita katakan di sini kan bahwa kalau misalkan ini ke sini. Nah, ini yang kemarin kan kalau kita katakan di situ kan bahwa sehingga di sini jarak perpusatan itu kan menjadi R1 min R2. Ini yang terbesar ya, R1-nya itu. Ya, sehingga dikatakan di sini bahwa kalau nanti karena ini yang satu berada di dalam ya berada di dalam lingkaran ini, maka sama saja di situ ketika membagi 2 sama besar B2, maka kuasa titik pusat M2 di sini terhadap bola B yang besar ini itu kan negatif, yaitu negatif R2 kuadrat. Tapi kan tinggal masukkan, oh pusatnya apa sih B2? 0, 0, 0. Berarti kita masukkan di sini 0, 0, 0, 0. Kemudian di sini adalah 0. Semuanya kan kali 0. Ya. Kemudian di situ ada negatif yang kita tuliskan di situ. Bentuknya ini 6, ini y-nya sebenarnya kan yang kita tuliskan nanti kan bentuknya kan 0, 0 ya. Z 0, nah ini berarti 0 semua, maka tinggal 11 min 7 lambda sama dengan 0. Oh, lambda dapat 2, lambda dapat 2. Nah kemudian yang kita tuliskan yang kedua, nanti kalau misalkan di sini dia memiliki di sini memotong B1 tegak lurus. Ya, kalau memotong B1 tegak lurus, maka kan dikatakan kuasa M1 pada B itu adalah R1 kuadrat. Maka dimasukkan. Nah, kemudian kalau ada lambda itu diganti nilai lambda yang sudah tadi. Nah, kemudian dimasukkan di situ, maka didapat mu-nya adalah 2. Nah, berarti bola yang dimasukkan itu tentunya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X min 2Y ini dikembalikan pada bentuk yang di sini, yang bawah ini. Nah, kalau dikembalikan ke bentuk yang atas ya ini diganti 2 dulu, ini diganti mu-nya sesuai dengan mu yang didapat di sini. Jadi mu2 ini. Nah, jadi bentuknya itu. Nah, ini sebenarnya kan penggunaan berkas dari bola tadi. Itu ya. Itu sehingga nanti ketika mungkin pada contoh yang lain, ini tadi yang di soal sebelumnya di pertemuan kemarin, ini kan kita contohkan ini. Mungkin kalau kita lihat bentuknya yang sama di sini, tentukan koordinat titik pusat dan panjang jari-jari bola yang pusatnya terletak pada ini. Ini pusatnya terletak di bidang ini. Memotong bidang ini menurut sebuah lingkaran dengan titik pusat adalah titik ini. Jadi dia itu nanti bola itu akan memotong bidang, nah, kemudian menurut sebuah lingkaran. Lingkaran itu ini misalkan titik pusatnya 2, 1, negatif 2. Kemudian panjang jari-jarinya itu ini 2,5. Nah, ini. Nah, di sini sebenarnya kan bidang ini maka sebenarnya kan menjadi bidang kuasa ya. Ini kan artinya kan mestinya ketika yang kita lihat lingkaran ini akan terletak pada bidang ini. Nah, tentunya ini. Dia akan terletak pada bidang ini karena bola itu memotong bidang menurut sebuah lingkaran ini. Sehingga bidang ini sebenarnya kan nanti kalau misalkan dua bola itu berpotongan, maka bidang ini menjadi berkasnya. Jadi menjadi anggota berkas itu. Nah, bagaimana kita nanti untuk menentukan ini, tentukan kalau ini adalah koordinat titik pusat dan panjang jari-jari bola. Nah, jadi ketika nanti bola itu terletak pusatnya pada bidang. Nah, jadi misalkan saya nggak tahu bidangnya itu sejajar atau enggak, mungkin nggak sejajar. Nah, ini kita gambarkan misalkan titik pusatnya ini.
Maka kan nanti kan kalau kita lihat jaraknya ke sini, ini kan namanya jarak titik pusat dengan mungkin satu bola yang melalui lingkaran ini. Kemudian kalau ini, bola ini kan kalau melalui lingkaran potong itu, maka nanti bola itu mesti melalui titik ini. Sehingga jarak ini ke sini, itu R yang dicari itu. Ya, jadi R-nya kan ke situ. Jadi bentuknya mungkin bisa dibawa dari bentuk itu. Nah, sehingga kalau kita mau mengerjakan ini, kira-kira caranya bagaimana? Ini bukan penyelesaiannya ini ya. Jadi kan kalau ini ada AX, ini melalui T, ini memotong tegak lurus B1 ini salah tempat ya. Jadi ini yang kita lihat bentuknya. Ya, mungkin kita kerjakan di kertas. Ya, nanti kalau ini saya bagi dan itu bukan jawabannya, karena kemarin mungkin kita ambil itu hanya prop. Ambil soalnya. Jadi soalnya di situ bola itu pusatnya X min 2Y sama dengan 5. Kemudian memotong bidang itu 3X min Y plus 2Z sama dengan 1 menurut lingkaran pusat ini 2, 1, negatif 2, R-nya itu adalah 2,5. Ya. Kita kerjakan. Satu ini, kemudian nanti kita tambahkan satu materi yaitu ini. Nah, ini tadi ya, yang kita lihat itu kan bentuknya adalah ini. Nah, R-nya ini. Nah, berarti nanti kan kalau misalkan ada bola, misalkan ini, jadi ada bola ini yang kita cari. Pusat bola ini terletak pada bidang ini. Misalkan ini adalah bidang V. Nah, ini V. Nah, kemudian bola ini memotong sebuah bidang lain, misalkan W, itu menurut sebuah lingkaran ini. Jadi menurut sebuah lingkaran dengan pusat ini, kemudian R-nya ini. Ini R. Nah, berarti kan kalau kita membuat bola dengan panjang jari-jari ini kan anggota berkas ya. Nah, jadi kalau kita membuat bola dengan ini adalah menjadi lingkaran terbesar itu kan bola itu adalah misalkan B2, itu bola melalui titik ini, berarti X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat ditambah Z plus 2 kuadrat, ini sama dengan ini kuadrat. Berarti 5/2, berarti 25/4. Ini kan bola. Nah, kemudian yang kita lihat, karena ini adalah anggota berkas, maka kan kita tuliskan bola yang dimaksud berkas bola itu kan X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat ditambah Z plus 2 kuadrat min 25/4 ditambah lambda kali berkasnya ini 3X min Y plus 2Z min 1 ini sama dengan 0. Nah ini. Nah, sehingga kan kalau kita tuliskan itu berarti artinya kita cari koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z. Maka kan bentuknya ini menjadi X kuadrat min 6X plus 9, Y kuadrat, kemudian min 2Y plus 1 ditambah Z kuadrat plus 4Z plus 4. Kemudian min 3 lambda X plus ya. Kemudian min lambda Y plus 2 lambda Z. Kemudian min 25/4. Kemudian min lambda sama dengan 0. Nah, sekarang kalau ini adalah X kuadrat
Y kuadrat, Z kuadrat. Berarti bola itu ditulis E kuadrat, Y kuadrat, tambah Z kuadrat. Kemudian di sini kita satukan negatif 6X. Berarti plus di sini 3 lambda min 6X. Kemudian plus di sini yang kita lihat itu adalah negatif 2Y, ini negatif lambda Y. Berarti kan min 2 min lambda Y. Kemudian di sini adalah 4Z, berarti plus 4 plus 2 lambda Z. Sisanya 9 plus 1, 10, plus ini 14. Ya, berarti kan plus 14 min 25/4 min lambda sama dengan 0. Nah, ini pusatnya mana? M. Ini kita tuliskan kan berarti negatif ini per 2. Berarti 6 min 3 lambda per 2, koma negatif ini per 2. Berarti kan 2 plus lambda per 2. Kemudian ini ya berarti negatif dari 4, atau ini kalau kita tuliskan bagi 2 itu adalah 2 negatif 2 min lambda. Nah, ini pusatnya. Nah, pusat ini pada M itu pada bidang yang X min 2Y sama dengan 5. Berarti kan kita tinggal masukkan X, berarti 6 min 3 lambda per 2 min 2Y, berarti min 2 min lambda, ini sama dengan 5. Berarti kalau kita tuliskan 3, kemudian di sini min 2, min 3 per 2, lambda, min lambda ini sama dengan 5. Nah, ini berarti kan negatif 5 per 2 lambda. Kemudian ini kan 1, berarti sama dengan 4. Berarti lambda itu adalah sama dengan tinggal 4 kali negatif 2 per 5. Oh, sama dengan negatif 8 per 5. Nah, ini artinya kalau sudah ketemu nilai lambda, berarti kan artinya dimasukkan di sini kan ketemu persamaan bola. Atau kalau misalkan ini sudah ketemu pusatnya, diganti lambda, itu kan berarti nanti pusatnya ini ketemu. Nah, kalau titik pusat ke sini, tadi kan pertanyaannya, tentukan titik pusat. Oh, ini. Tentukan R-nya. Nah, R itu boleh dicari melalui ini, dengan R itu sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 1/4 C kuadrat min D, atau kita hitung jarak ini. Jarak dari M ini ke titik pusat tadi, kemudian ini, jadi ada segitiga siku-siku. Jadi nanti R-nya itu kan berarti adanya, kalau ini jarak perpusatan ini dihitung, jadi kemudian R itu sudah tahu, berarti ini adalah akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Itu berarti prosesnya bisa dilakukan mungkin dengan bentuk seperti itu. Nah, ini mungkin penggunaan berkas, sehingga mungkin harapannya adalah dengan berkas ini membantu kemudian di dalam satu proses. Gitu ya. Itu mungkin bentuknya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Oke, itu berkas ya. Mungkin nanti beberapa persoalan bisa dicoba dilakukan sehingga nanti mungkin hasilnya bisa nampak. Nah, sekarang gini, ada satu lagi yaitu namanya jaringan bola. Nah, jaringan bola itu apa? Jika ada 3 bola yang berpotongan dan tidak terletak pada berkas yang sama. Jadi ketika bola yang saling berpotongan dan tidak terletak pada berkas yang sama. Jadi artinya di sini kalau misalkan lingkaran itu kan artinya ketika lingkaran yang ketiga itu tidak melalui titik potong ini, itu berarti dia tidak terletak pada berkas yang sama. Kalau 2 bola ini, artinya bola yang ketiga itu tidak melalui lingkaran potongnya itu, berarti dia tidak terletak pada berkas yang sama. Nah, kalau misalkan kita susun B1 plus lambda B2 plus mu B3 0,
Nah, ini akan menyatakan namanya jaringan bola. Jaringan bola itu seperti apa sebenarnya? Nah, sebenarnya sama dengan berkas. Cuma di sini bola-bola itu tentunya akan melalui titik potong, baik real atau khayal dari ketiga bola itu. Dan titik pusat bola itu adalah pada umumnya terletak pada bidang datar. Bidang datar yang mana? Yaitu bidang yang tegak lurus dengan garis perpotongan. Ya, jadi mungkin kalau kita perlihatkan di sini tadi, ini saya hapus ya. Yang ketiga, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Ya, ini misalkan kita dapatkan dua bola dulu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ini kita tambahkan bola yang ketiga, misalkan ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah di sini Z-min 3 kuadrat, misalkan ini sama dengan 4 ya, tangan jari-jarinya 2. Nah, ini namanya bola ini tidak melalui satu berkas ya. Jadi ketika bola ini berpotongan tetapi tidak melalui satu berkas. Nah, kalau misalkan ini kita kasih warna biru, ya, tidak sama. Ya, jadi ini yang kita katakan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, mana yang merupakan titik potong dari ketiga bola itu, maka kan sebenarnya di sini ya yang kita lihat ini kan ada pertemuan antara lingkaran ini sama lingkaran ini. Ini berarti kan titik potongnya di sini. Ya. Jadi titik potongnya di sini. Kemudian dibalik di situ berarti ada yang ini. Nah, berarti artinya kan ada dua titik potong yang kita katakan itu. Sehingga nanti bola yang kita buat B1 ditambah lambda B2 ditambah mu B3 itu tentunya bola itu akan melalui dua titik ini. Ya, dua titik potong ini. Dua titik potong ini akan dilalui itu. Nah, sebenarnya yang kita lihat itu nanti kan apakah ketiga bola itu, jadi yang kita kenakan garis itu kan sebenarnya adalah garis kuasa ya, dari garis kuasa ketiga bidang itu. Jadi kan kalau kita tuliskan di sini kan antara B1 dan B2 itu kan menghasilkan tadi kan sebenarnya bidang kuasanya tadi kan ada yang kita tuliskan 4X plus 4Y ya, plus 4Z tadi kan itu sama dengan 5. Ini kan yang kita tuliskan bidang kuasa yang pertama ini. Ya. Ini yang kita katakan dari warna biru sama warna merah ini. Nah, kemudian kalau yang kita tuliskan di sini, antara yang ketiga ini kan 3 itu kan E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 6Z plus 9. Sedangkan di sini kan negatif 2X, negatif 2Y, negatif 2Z. Ya, berarti kan sebenarnya kan kalau kita tuliskan itu, bentuknya kan ada 2X ditambah 2Y. Kemudian di sini kan negatif 6Z dikurangi negatif 2. Berarti kan min 4Z ya. Dari 6 dikurangi 2. Di sini plus 9 ini 3. Berarti kan yang kita tuliskan 9 dikurangi 3 itu 6. 4 dikurangi 4, 0. Berarti plus 3. 9 dikurangi 4 itu 6. 3, 6. Ya. Berarti plus 6 ini sama dengan 0. Ya, bentuknya ini. Ini kita kasih warna, kita tambah ini. Ini jadi warna ini. Nah, ini kan
yang kita lihat dari warna ini kan merupakan bola dari warna ini yang kita tuliskan, tentunya warna kuning, ya, dengan yang kita ambil itu ya, dengan warna merah. Ya. Kemudian kita ambil satu lagi yang warna biru dengan yang warna oranye di sini, yang ketiga. Nah, di situ kan kalau kita tuliskan ini kan plus 2X plus 2Y plus 2Z. Berarti nanti kan ada 2X plus 2Y, ini 2Z dikurangi 6. Z berarti plus 8. 8Z, kemudian ini plus 3 dikurangi 9, itu berarti min 6. 3 dikurangi 9 negatif 6, kemudian di ruas kanan itu ada 9 dikurangi 4, 5. Jadi tadi kan min 11. 0. Ya. Maka yang kita dapatkan adalah ini. Nah, jadi ketika perpotongan ini kan menurut sebuah garis ini. Jadi ketika warna ini kita ganti warnanya warna yang hijau ya, belum ada. Maka yang kita lihat itu kan bentuknya ini. Ya, jadi antara bidang kuasa ini, bidang kuasa ini, bidang kuasa ini berpotongan menurut ini. Ya, jadi inilah yang kita namakan garis. Ya. Nah, bidang yang tadi yang kita katakan bahwa bola itu akan melalui titik potong tadi, nah, dan pusatnya itu sebenarnya kan terletak pada bidang yang tegak lurus dengan ini, ya, dengan garis ini. Nah, bidang itu sebenarnya yang mana? Ya tentunya ya kan bidang yang melalui titik pusat ketiga bola itu sebenarnya. Jadi ketika nanti kita buat itu, kemudian nanti ada garis ini, maka yang kita katakan bentuknya adalah ini. Ini yang kita namakan sebenarnya adalah jaringan bidang. Jadi jaringan bidang itu, jaringan bola itu adalah pertama bola itu akan melalui titik potong ketiga bola ini. Ya. Kemudian ketika pusatnya itu tentunya pertama akan terletak di garis ini, ya. Di bagian mana kan garis banyak itu, ya, perpotongan garis ini dengan bidang yang melalui dari tiga pusat tadi itu, ya, itu nanti titik tembusnya dengan ini adalah sebagai pusat dari bola yang dimaksud itu. Nah, itu mungkin bentuknya seperti itu, sehingga nanti ketika apakah ketika bola itu dia itu membentuk jaringan atau tidak, itu syaratnya adalah dia tidak terletak pada berkas yang sama. Itu sehingga mungkin hari ini kita sampai ini, sehingga mungkin kalau soal-soal nanti bisa dicoba, dan mudah-mudahan nanti soal-soal yang ada itu kalau misalkan nanti ternyata ada yang misalkan belum, nanti bisa disampaikan, nanti kita bahas bareng-bareng. Intinya mungkin saudara mencoba dulu, kemudian nanti kalau ada persoalan didiskusikan. Mungkin itu hari ini. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Silakan. Halo? Tidak ada? Kalau dari saya belum ada, Pak. Oke. Oke ya. Belum ada ya. Oke. Kalau belum ada, mudah-mudahan nanti bisa semua, mudah-mudahan. Tapi tolong nanti soal-soal itu dicoba. Karena nanti kalau tidak dicoba, biasanya kita belum tahu mana yang menjadi persoalan yang kita hadapi. Mungkin itu. Terima kasih untuk hari ini. Nanti materinya saya share. Cuma tadi ada yang salah tempat. Mungkin nanti disesuaikan ya. Nanti dibaca sendiri, disesuaikan, sehingga nanti mudah-mudahan Anda bisa memasangkan itu adalah soal yang mana. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.